Ningsih dari Universitas Islam Negeri Mataram dan dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada vlog kali ini aku akan membahas tentang apa itu anak usia dini, bagaimana saja karakteristik anak usia dini, alasan mengapa pentingnya pendidikan anak usia dini untuk perkembangan anak, dan aku akan menyebutkan apa saja contoh formal, contoh non formal, dan contoh informal dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ke materi. Pendidikan anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Dan dari segi pendidikan anak usia dini adalah masa keemasan dalam perkembangan otak anak, sehingga si kecil harus diberi rangsangan atau stimulus yang tepat. Berikut ini adalah aku akan menjelaskan bagaimana saja karakteristik anak usia dini menurut Kartini Kartono yang lahir pada tahun 1986. Diantaranya adalah yang pertama, memiliki sifat egoisentris dan juga bersifat naif. Dan yang kedua adalah memiliki hubungan sosial dengan benda serta manusia yang bersifat sederhana hingga primitif. Dan yang ketiga adalah mempunyai kesatuan jasmani serta rohani dan semuanya tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan totalitas. Yang keempat adalah memiliki sifat hidup yang fisiogonomis, yakni seseorang anak memiliki kemampuan untuk memberikan berbagai atribut sosial atau sifat lahiriah atau juga disebut sebagai material terhadap setiap penghayatannya. Ahli lain mengatakan bahwa karakteristik anak usia dini yang pertama ialah mempunyai rasa ingin tahu yang cukup besar, dan yang kedua adalah pribadi yang unik, dan yang ketiga adalah potensi sosial yang terus belajar, dan yang keempat adalah memiliki imajinasi yang terus berkembang, dan yang kelima adalah konsentrasinya yang cukup pendek, dan yang keenam adalah berbagai bagian dari makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selanjutnya adalah mengapa pentingnya pendidikan anak usia dini. Hal itu merupakan fondasi pentingnya untuk banyak hal, termasuk kemampuan belajar anak, kesehatan dan karakternya. Kokoh dan rapuhnya arsitektur otak anak sangat bergantung pada semua hal yang dialaminya di usia dini pada tahun pertama-tama. Kehidupan lebih dari 1 juta koneksi saraf anak terbentuk setiap detiknya. Selepas periode emas tersebut, pembentukan koneksi saraf menurun untuk membuka jalan bagi sirkuit otak yang lebih efisien. Oleh karena itu, penting untuk memaksimalkan perkembangan otak anak usia dini. Beberapa adalah, dan saya akan menjelaskan beberapa contoh layanan PAUD. Di dalam bidang formal ialah TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga ke perguruan tinggi. Dan selanjutnya adalah dalam bidang informal. Dalam bidang informal terdapat beberapa contoh. Yang pertama adalah partai politik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dalam bidang non formal. Contoh dalam bidang non formal adalah kursus dan homeschooling. Dan selanjutnya adalah aku akan menjelaskan landasan dalam penyelenggara PAUD. Yang pertama adalah landasan filosofis, dan yang kedua adalah landasan yuridis, dan yang ketiga adalah landasan keilmuan. Landasan yuridis adalah setiap anak berhak untuk kelanggangan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya adalah melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia yang baik. Standar manusia yang baik berada antara masyarakat bangsa atau bahkan negara. Selanjutnya adalah landasan keilmuan. Landasan keilmuan adalah kerangka keilmuan dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya adalah psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak lain, ilmu pendidikan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pemikiran dan fakar tokoh PAUD. Yang pertama adalah Johann
Heinrich. Ia adalah mendirikan sebuah sekolah di pertaniannya dengan nama Neuhof, dan pendidikan yang diberikan pada anak didiknya ialah pendidikan harus didasarkan pada psikologi anak. Yang kedua adalah anak berkembang secara fisik, mental, dan moral melalui pengalaman. Yang ketiga adalah pengalaman harus meliputi pesan yang menyenangkan, dan yang terakhir adalah guru harus mempertimbangkan hal-hal yang disenangi anak. Oke, lanjut. Yang tokoh yang kedua adalah Jan Leijnert. Ia adalah seorang kepala sekolah menengah di Den Haag, Belanda, dan dilahirkan di Amsterdam. Tujuannya mendirikan PAUD ialah menghasilkan anak yang budi pekertinya luhur, bukan hanya cerdas dan terdidik otaknya saja, tetapi juga cerdas dalam berperilaku. Oke, lanjut. Tokoh yang ketiga adalah William Kilpatrick. William Kilpatrick adalah seorang ahli pendidik Amerika dan ahli filsafat pendidikan, dan dilahirkan di Georgia, Amerika Serikat. Pembelajaran yang diterapkan oleh Patrick ialah: yang pertama adalah pelajaran proyek total, yang kedua adalah pelajaran proyek parsial, yang ketiga adalah pembelajaran proyek okasional. Selanjutnya adalah tokoh yang terakhir ialah Maria Montessori. Ia lahir di Italia pada tahun 1896. Maria Montessori lahir di Cairo Valley, Italia. Maria Montessori adalah dokter dan antropolog wanita Italia yang pertama. Ia memiliki pemikiran-pemikiran dan berbagai metode pendidikan yang masih populer di seluruh dunia sampai saat ini. Dia sangat berminat terhadap masalah pendidikan anak yang tergolong terbelakang. Montessori membuat sekolah pertamanya di Roma atau di daerah kumuh pada tahun 1907 yang disebut ialah Casa dei Bambini, yang artinya rumah anak. Sekolah tersebut dipersiapkan untuk anak cacat mental. Selanjutnya Maria Montessori seperti Froebel memandang perkembangan anak usia dini sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Ia juga memahami pendidikan sebagai aktivitas diri, mengarah pada pembentukan disiplin pribadi, kemandirian, dan pengarahan dini. Oke, cukup sampai di sini dulu vlog aku kali ini. Jangan lupa kalian like, komen di bawah. Aku akan buat vlog yang kayak gimana lagi, apalagi, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.